Raja Edward III ingin membangun pada energi yang diperoleh dari serangan pada tahun 1355, jadi ia memerintahkan bahwa kegiatan militer berlanjut segera setelah Natal. Anglo-Gascons mengambil alih wilayah yang luas di bulan-bulan berikutnya. Secara keseluruhan, 36 kota dan kastil yang tertutup telah diambil alih. Pada saat yang sama, Raja John II menghadapi pemberontakan di utara. Pada makan malam di Rouen, John menangkap Charles II dari Navarre, putranya sendiri, karena berencana untuk menyingkirkannya. Charles adalah salah satu penguasa paling kuat di Perancis. Dia dikenal sebagai Tebet. Dia menguasai kerajaan Navarre dan memiliki tanah besar di Normandia. Dia juga memiliki persahabatan dengan Inggris dan berteman dengan banyak penguasa Perancis yang penting. Setelah Charles dipenjarakan, adiknya Philip mendirikan pemberontakan di Normandi dan meminta teman-temannya untuk membantu. Ketika panggilan datang, Raja Edward menerimanya dan mengirim Duke Henry dari Lancaster ke Normandi dengan tentara penyerbuannya yang baru terbentuk. Misi awal tentara adalah untuk bertempur di Britania yang sangat dipengaruhi Inggris. Lancaster memulai upaya bergerak cepat di Normandi pada akhir Juni. Pasukan kuda yang kuat 2.400 menyerang beberapa kota dan bangunan musuh dan mengambil 2.000 kuda. Mereka juga membangun kembali dan melindungi pangkalan penting untuk pasukan persahabatan. Raja John bergerak untuk menghentikan Lancaster, tetapi penyerang terlalu cepat dan menghindari pertempuran. Setelah mengambil Evreus dan Tillires, John memulai pengepungan selama sebulan Breuil beberapa hari kemudian. John berpikir Pangeran Hitam akan menyerang Languedoc lagi, jadi dia mengirim sekelompok untuk bekerja di selatan. Putranya dan pewarisnya, Dauphin, bertanggung jawab atas kelompok ini. Pada saat yang sama, The Black Prince mendapatkan lebih banyak bantuan dan meninggalkan Bordeaux untuk bergabung dengan tentara 8.000-nya yang sedang berkumpul di La Roche. Dia berjalan ke timur laut, yang mengejutkan Raja Perancis. Untuk membuat pertahanan Gascony lebih kuat, ia meninggalkan sekelompok 2.000 tentara di bergerak dan menuju ke utara dengan 6.000 lainnya. Dalam beberapa hari pertama kampanye, kemajuan dilakukan dengan cepat. Pangeran Hitam menjauh dari kota dan bangunan yang dilindungi dengan baik karena dia tidak ingin kehilangan orang. Tetapi begitu mereka tiba di Limousin, rencana berubah menjadi daftar hal-hal yang perlu dihancurkan, dengan pemimpin yang berpengalaman John Chandos dan James Audley bertanggung jawab atas mata-mata. Pada titik ini, pangeran menerima kabar baik bahwa Lancaster telah memulai serangan baru melalui Britania dengan tujuan bertemu dengannya lebih jauh ke selatan. Di timur, Dauphin memilih untuk kembali ke Decize karena dia takut pada tentara Anglo-Gascon yang lebih besar. John mengirimkan lebih banyak pasukan ke kastil di tempat-tempat penting di sepanjang Sungai Loire untuk memperkuat pertahanan. Untuk menghindari diserang oleh Anglo-Gascon tentara, Raja Perancis harus membayar pasukan Navarre untuk menyerah dan pindah kembali ke Normandi dari Breteuil. Begitu pertempuran berakhir, dia mulai mengumpulkan tentara besar di Chartres yang semua kuda sehingga dia dapat bergerak dengan cepat dan menangkap Pangeran Hitam. Pangeran, di sisi lain, terus bergerak ke timur laut. Dua kelompok terpisah dari tentara utama. Sebuah kelompok serangan yang dipimpin oleh Chandos dan Audley bergerak menuju Bourges, sebuah kota dengan ukuran yang sama dengan Toulouse. Inggris tidak dapat menyerang kota yang tertutup tembok, tetapi mereka mencuri dari dan membakar lingkungan sebelum kembali ke tentara utama. Kelompok kedua dipimpin oleh Chaptal de Buch. Ini adalah pasukan penjelajah kuda Gascon yang membakar dan merampok kota dan lahan pertanian. Gascons dikirim untuk menemukan musuh dan bertemu dengan tim penjelajah Perancis. Hal ini menyebabkan pertempuran singkat. Anglo-Gascons menemukan bahwa Raja John berada di Chartres dengan tentara besar, siap untuk melawan Pangeran Hitam. Mereka belajar ini dengan menginterogasi tawanan yang diambil selama pertempuran. Kemudian pada hari yang sama, Chaptal de Buch terus berkuda dan sampai ke kota besar Vierzon. Orang-orang yang tinggal di sana melarikan diri, dan Gascons mencuri barang-barang yang dapat mereka temukan sebelum pindah ke barat. Pada saat yang sama, Pangeran Hitam dan pasukan utama tiba di Issoudun. Ada dua bagian dari kota ini. Kantor pemerintahan di Eulogium adalah sebuah kastil di barat yang dimiliki oleh Raja Perancis.
Di ujung utara kastil adalah Abbaye Benedictine Notre Dame. La Tour Blanche, pemegang besar dari tahun 1100, mendominasi cakrawala. Ini memiliki banyak menara dan dinding panjang di sekitarnya. Singkatnya, istana ini adalah istana yang kuat. Kota yang lebih besar, yang 4 kali ukuran kastil dan terletak di timur, digunakan untuk hidup dan melakukan bisnis. Ini memiliki 7 gerbang, dinding, lubang, dan beberapa menara untuk membuatnya aman. Selatan tembok adalah pinggiran kota, seperti lingkungan Saint Paterne, yang memiliki priori Benedictine. Anglo-Gascons mencoba menyerang kota selama 2 hari setelah itu. Pangeran Hitam memerintahkan serangan terhadap istana pada hari pertama. Didukung oleh longbow Inggris, orang-orang bersenjata yang tidak naik kuda menyerbu gerbang yang sangat dijaga. Penjaga Perancis berdiri kuat di hadapan banyak panah dan menghentikan Anglo-Gascons dari meledak melalui gerbang. Serangan akhirnya didorong kembali setelah banyak pertempuran. Para penyerang kehilangan banyak orang karena pertahanan kastil terlalu kuat. Tetapi daerah kota tidak bisa berdiri di bagian Pangeran Hitam karena pertahanan tidak cukup kuat. Setelah 2 hari, para penyerang masuk dengan membakar rumah-rumah di luar tembok. Api menyebar dengan cepat dan membakar gerbang di ujungnya. Tidak lama kemudian, api menyebar ke seluruh kota dan daerah sekitarnya. Api membakar sebagian besar kota, termasuk gereja Saint-Cyr dan Saint-Jean. Sebagian besar kota kosong selama bertahun-tahun, dan lingkungan Saint Paterne sangat rusak sehingga tidak layak diperbaiki. Setelah menyebabkan banyak kerusakan, Pangeran Hitam ingin membangkitkan oposisi di antara penduduk setempat dengan menunjukkan bahwa Raja Perancis tidak dapat melindungi rakyatnya. Anglo-Gascons akhirnya meninggalkan ke utara dan menuju ke Vierzon. Pada saat yang sama, Lancaster mencoba untuk memaksa penyeberangan di Les Ponts-de-Cé mungkin di barat, tetapi sebuah istana besar menghentikan dia. Lancaster tidak bisa benar-benar menyeberangi Loire karena banjir, dan tidak ada jembatan lain antara Nantes dan Saumur. Kembali ke timur, hal-hal terlihat buruk untuk Anglo-Gascons. Karena Pangeran Hitam membuat banyak pilihan buruk, mereka mengepung Romorantin selama 5 hari, menunggu Lancaster untuk datang dalam 4 hari di Montlouis setelah menerima informasi palsu bahwa Duk dekat, dan kehilangan serangan mereka pada Tours sangat buruk. Akibatnya, persediaan hampir hilang dan waktu berharga hilang. Ketika Noce menjadi lebih ketat, Pangeran Hitam sekarang hampir 2-1 lebih banyak. Dia mulai berlari ke selatan karena dia berpikir tentara Perancis dari Tours dan Amboise akan mengelilingi dia. Raja Perancis menuju ke Poitiers di Royal Road. Dia ingin menghentikan penarikan Anglo-Gascon. Pangeran Hitam mengirim penjelajah untuk mencari tentara Lancaster, yang dia pikir masih dekat. Di timur, tentara Dauphin bertemu dengan tentara utama Perancis. Pangeran Hitam mendirikan perkemahan di Châteaubriand dan menunggu 3 hari lagi. Segera setelah para penjelajah kembali, jelas bahwa Anglo-Gascons harus melawan tentara Perancis yang lebih besar tanpa bantuan Lancaster. Mereka mulai bergerak lagi, sementara pasukan Perancis dari Saumur mencapai Poitiers lebih barat. Pangeran Hitam ingin bertemu dengan Perancis di tepi sungai Vienne melawan semua peluang, tetapi dia tidak tahu bahwa John telah menangkapnya. Ketika ia tiba di jalan ke Poitiers, ia menemukan bahwa Perancis telah bergerak di depan garis Mar Anglo-Gascon dan sekarang pergi ke barat. Pada saat yang sama, Raja John juga tidak tahu di mana musuh berada. Para penyerang terus bergerak ke selatan melalui hutan. Kuda-kuda Gascon melarikan diri dari tentara utama dan menyerang bagian-bagian penjaga belakang Perancis. Pada akhirnya, mereka menangkap jumlah Auxerre, Joigny, dan Châtillon. Anglo-Gascons kemudian kembali bersama lebih jauh ke selatan, sementara Perancis mendirikan perkemahan di dekatnya. Sebuah pertempuran akan terjadi antara kedua kekuatan. Pangeran Hitam bersembunyi di lokasi dengan vegetasi, tanaman, semak-semak padat, hutan, dan kolam untuk melindungi dirinya karena dia hampir 2-1 dalam jumlah. Dia memberitahu sebagian besar prajuritnya untuk turun dari kuda mereka dan berbaris di sepanjang pagar. Akan ada penembak di setiap sisi, cadangan gastronomi di sebelah kanannya, dan cadangan kecil di tengah-tengahnya. Di sisi kanan, potongan-potongan telah dibuat di tanah, dan penghalang yang terbuat dari keranjang kayu dari kereta kargo ada di tempat. Anglo-Gascons mungkin tidak akan menyerang pertama, jadi John mengambil waktu untuk memikirkan apa yang bisa dia lakukan.
Beberapa penasihatnya, seperti Marshal Claremont, mengatakan bahwa Anglo-Gascons harus mati kelaparan karena mereka mengalami kesulitan mendapatkan makanan. Ini adalah ide yang baik untuk Raja John. Tetapi kebanyakan pengikutnya, termasuk Uskup Clones, Marshal de Audreham, Geoffroy de Charny, dan Earl Douglas, berpikir Claremont lemah karena ingin berbicara tentang hal-hal. Sebagai balasan atas serangan di tanah Perancis, mereka mengatakan kepada John untuk menggunakan tentaranya yang lebih kuat untuk mengalahkan penyerang. Raja menyerah pada tuntutan bangsawan dan membuat tentaranya siap untuk berperang. Dia juga mengatakan kepada sebagian besar orang-orang bersenjata untuk turun dari kuda mereka karena akan sulit bagi mereka untuk memuat melalui semak-semak dan pagar. Namun, dia menempatkan kuda-kuda terbaiknya, yang paling berat bersenjata di sisi, dengan penembak untuk membantu mereka. John ingin memecah garis Anglo-Gascon dengan menyerang mereka dari sisi dengan 2 muatan kuda dan kemudian menyerang seluruh garis dengan gelombang pasukan. Dia berpikir bahwa tentara besarnya akan terlalu banyak untuk musuh untuk menangani. Prancis sedang bersiap-siap untuk menerapkan rencana itu, dan divisi Warwick dan kereta bagasi sedang menarik kembali ke arah sungai. Tidak jelas apakah ini adalah pelarian yang direncanakan atau hanya trik. Dalam hal apapun, ketika Audreham melihat bahwa Anglo-Gascons melarikan diri, ia menuduh musuh sebelum rencana nyata raja untuk menyerang dapat dimulai. Dia bahkan tidak mengkoordinasikan beban kuda-kuda dengan orang-orang crossbow yang mendukung mereka karena mereka tidak dapat mengikuti kuda. Ketika orang-orang Warwick melihat tuduhan Prancis, mereka berbalik untuk menghadapi bahaya. Audreham memberitahu Claremont bahwa musuh melarikan diri dan mengatakan padanya untuk bertarung segera. Claremont merasa dia harus melakukan hal yang sama, jadi dia menyerang dari sisi lain, meskipun dia tidak setuju dengan pilihan Audreham untuk menuduh karena dia masih tidak yakin bahwa musuh benar-benar melarikan diri. Ketika kuda Perancis mengangkat beban ke arah garis Inggris Gascon, gelombang panah Inggris memukul perisai berat mereka dan melonjak dari itu. Oxford dengan cepat mengirimkan penembakannya ke dalam air untuk mencegah mereka dikelilingi. Setelah bergerak, penembak Inggris mulai menembak panah ke kuda yang datang di belakang mereka, menargetkan kuda-kuda yang berada di luar. Di sebelah kanan Audreham, kekacauan meletus saat hewan yang terluka melemparkan manusia mereka, menolak untuk bergerak maju, atau hanya lari dari lapangan. Tidak lama kemudian, divisi Audreham memukul situasi Warwick dengan keras. Audreham didorong dari 2 sisi karena crossbowmen Prancis terlalu jauh di belakang untuk bergabung dengan pertempuran. Mereka kehilangan banyak orang dan dengan cepat dikalahkan. Warwick mengambil Audreham. Sementara ini sedang berlangsung, serangan Claremont lebih terorganisir saat orang-orangnya bergerak ke atas lereng. Mereka terus menembak panah ke musuh, tetapi tentara Inggris dan Gascon dalam seragam memblokir mereka di lubang-lubang di pagar. Ketika para longbowmen Inggris di atas bukit diserang, para penembak Perancis menembak kembali dengan volley mereka sendiri. Suffolk memimpin lebih banyak pasukan untuk membantu Salisbury di sisi kanan, yang sedang mengalami kesulitan. Tarif Perancis mulai gagal saat Anglo-Gascons mengamankan garis. Ketika Claremont terbunuh dalam pertempuran, kuda Perancis di sebelah kiri melarikan diri setelah kehilangan banyak orang. Selain apa yang terjadi dengan 2 tumpukan kuda, Dauphin menuduh musuh. Banyak peluru membunuh orang-orang yang bergerak lambat, meskipun mereka mengenakan perisai berat. Dia mengirim lebih banyak orang untuk mengisi lubang di kiri Prancis. Pertempuran berat meletus di daerah yang ramai di antara pohon-pohon. Selama pertempuran sengit, Duke of Bourbon dibunuh, dan pembawa bendera sendiri Dauphin diambil tawanan. Seperti yang mereka lihat, mereka tidak membuat kemajuan apapun, dan penasihat Dauphin terdengar alam. Hal ini membuat hal-hal membingungkan, dan begitu Duke of Orleans semakin dekat dengan musuh, ia mulai menarik mundur karena dia berpikir bahwa semua orang lain harus melakukan hal yang sama. Pergi ke depan. Saya akan memenangkan hari atau ditangkap atau dibunuh, berteriak Raja Perancis saat dia memberitahu bagian pertempuran teratasnya untuk menyerang. Banyak orang di garis Anglo-Gascon yang lelah terganggu ketika mereka melihat orang Perancis datang. John memberitahu tuduhan untuk pergi setelah bendera Pangeran Hitam. Pangeran kemudian memainkan kartu, AC, dan mengirimkan cadangan Gascon yang dipasang pada gerakan pinggiran yang luas. Orang-orang Prancis baru menyerang, dan Anglo-Gascons kehilangan banyak tentara dalam pertempuran dekat. Orang-orang crossbowmen John bergabung dengan pertempuran lagi, tetapi banyak penembak Inggris sekarang keluar dari Bolt.
Tegas John Reserve bersembunyi di sekitar bukit kecil dan kemudian muncul di belakang pinggiran kiri John. Pada saat yang sama, Kapten The Butch memberitahu Albly untuk mengisi dengan sisa kuda Inggris di sisi lain. Pangeran Hitam memberitahu pembawa standarnya untuk memanggil semua tentara untuk maju. Penembak Inggris yang tidak bersenjata melepaskan perisai mereka dan bergabung dengan pertempuran saat panah terakhir ditembak. Kelompok John sekarang didorong ke area terbuka, di mana mereka sangat dikalahkan. Raja Perancis dan orang-orang terbaiknya menolak untuk menyerah, tetapi penembak Oxford terus menembak mereka, dan garis mereka pecah. Para penyerang mengambil bendera Oriflamme suci, dan pertahanan Perancis runtuh. Raja John II dikelilingi dan tertangkap sementara berdiri dengan sekelompok kecil yang selamat.